Beredarnya surat undangan dari KPU untuk Komisi 2 DPR cukup ramai menjadi perbincangan. Terlebih sejumlah poin agenda pembahasan dinilai berpotensi untuk kembali di mengotak-ngatik keputusan MK. Dan untuk membahasnya lebih jauh, kita telah terhubung dengan Komisioner KPU Idham Halik. Selamat sore Pak Idham, terima kasih telah bergabung sama kami di Sindo Sore. Selamat sore, Mas. Oke, Pak Idham, ini kita ingin mengkonfirmasi kembali, artinya bahwa konsinyering ini benar digelar pada hari ini, dengan agendanya apa Pak sebenarnya yang akan dibahas? Dalam rapat konsinyering nanti kami akan menjelaskan ya mengenai ada beberapa rancangan PKPU termasuk di dalamnya rancangan perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 yang dimana perubahan PKPU pencalonan tersebut itu sepenuhnya merujuk pada amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PU strip 22 Romawi /2024 dan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PU strip 22 Romawi /2024. Selain hal tersebut juga ada 3 rancangan peraturan KPU lainnya yang akan didiskusikan terlebih dahulu, yaitu pertama rancangan peraturan KPU tentang pengadaan surat suara dan logistik pendukung lainnya, terus juga rancangan peraturan KPU tentang kampanye dan pelaporan dana kampanye. Jadi memang ada banyak pembahasan sehingga dibutuhkannya rapat konsinyering, dan hal ini bukanlah hal baru karena rapat konsinyering itu pun bagian dari tradisi proses legal drafting di lembaga legislatif. Baik. Artinya bahwa konsinyering ini tidak hanya membahas mengenai PKPU 8 2024, tetapi juga membahas sejumlah aspek mengenai pilkada, tapi yang menjadi concern masyarakat adalah terkait dengan bagaimana kemudian implementasi dari putusan MK itu di dalam PKPU yang sangat dinanti oleh masyarakat. Nampaknya kalau kita setiap lewat gedung KPU sekarang ramai di sana orang yang meminta penjelasan terkait dengan PKPU. Artinya ini merupakan proses yang menuju ke sana kah, dan kemudian mekanisme apa yang harus ditunggu sampai kemudian PKPU ini sendiri terbit? Ya, konsultasi merupakan satu kewajiban bagi KPU. Konsultasi itu diperintah dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92/PU strip 14 Romawi /2016. Jadi konsultasi dengan bentuk undang-undang itu bersifat wajib ya. Dan untuk memberikan kepastian bahwa tahapan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah telah melaksanakan amar putusan dan pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi, semalam ya tanggal 23 Agustus 2024 KPU telah menerbitkan surat dinas untuk KPU daerah di seluruh Indonesia untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dan hal ini bisa diverifikasi dengan melihat pengumuman pendaftaran calon, karena memang tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024 KPU di daerah melakukan pengumuman pendaftaran calon ya, kecuali memang untuk Pilkada Aceh. Pilkada Aceh itu karena memang Aceh memiliki Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, Undang-Undang Kehususan, maka Aceh memiliki aturan tersendiri yang diatur di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Pak Idham, artinya kita konfirmasi kembali bahwa dengan adanya surat dinas yang tadi dikeluarkan oleh KPU Pusat kepada KPU di daerah, dan juga kita sudah melihat beberapa KPU di daerah juga sudah mengumumkan mekanisme pencalonan. Artinya yang saat ini masih dipegang oleh KPU yang sudah disebarkan ke daerah itu adalah yang berdasarkan putusan MK. Demikian Pak? Ya, benar sekali. Dalam surat dinas yang KPU telah terbitkan semalam itu penuhnya pada amar putusan nomor 60 tahun 2024 dan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2024. Jadi dengan demikian kini publik bisa membuktikan sendiri bagaimana proses penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah sesuai dengan apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Kita ingin mengkonfirmasi kembali di dalam konsinyering ini apakah kemudian bisa
mempengaruhi nggak Pak surat dinas atau surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh KPU ke daerah hari ini? Karena DKI justru sudah mengumumkan bahwa itu sesuai dengan MK. Artinya dengan adanya konsinyering, kemudian juga ada rapat dengan Komisi 2, akan ada yang berubah nggak? Yang pertama kami tegaskan bahwa rapat konsinyering tidak hanya membahas tentang pencalonan, tapi juga membahas tentang pengadaan surat suara dan logistik pendukung lainnya, membahas tentang kampanye dan dana kampanye. Jadi memang baik. Pak Idam? Pak Idam masih bersama kami? Pak Idam? Baik, kami memohon maaf, Mirsa, kami masih akan mencoba menghubungi Idam Halik yang merupakan komisioner dari KPU Pusat. Dan tadi memang terakhir dikatakan bahwa konsinyering ini membahas berbagai hal meskipun salah satunya adalah PKPU. Dan yang terakhir disebutkan adalah terkait dengan sosialisasi ke KPU di daerah yang menyatakan bahwa akan tetap mengikuti mekanisme atau aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Baik, Mirsa, kita akan kembali bergabung dengan Pak Idam Halik. Pak Idam sudah kembali tersambung sama kami di Sunda Sore? Baik, oke. Tadi sempat terputus, artinya bahwa Anda sebelumnya mengatakan bahwa rapat konsinyering ini tidak melulu soal PKPU, meskipun itu menjadi salah satu pembahasan. Ada perlengkapan, rancangan, kemudian juga dana kampanye ya, kalau tidak salah ya. Artinya bahwa dengan adanya rekomendasi atau tadi yang Anda katakan surat dinas yang dikeluarkan, kemudian juga sosialisasi dikeluarkan kepada KPU di daerah, begitu. Kita konfirmasi kembali, artinya bahwa aturan-aturan sesuai dengan MK, artinya yang 30 tahun salah satunya itu adalah saat mendaftar, Pak. Itu masih yang dipegang. Ya, penentuan syarat usia paling rendah atau minimal bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu ditetapkan sejak penetapan pasangan calon. Dalam hal ini dihitung tanggal 22 September 2024. Ya, di tanggal tersebutlah nanti KPU di daerah itu akan menetapkan pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah serentak nasional di seluruh Indonesia. Baik, baik. Artinya bahwa kalau yang kita tahu salah satunya terkait dengan yang putusan nomor 60 proporsional kepemilikan suara sah di daerah itu juga yang berlaku ya Pak ya? Kita konfirmasi kembali. Kami sudah tuangkan di dalam surat dinas dan hal tersebut sudah menjadi rujukan bagi KPU daerah untuk mengumumkan dalam pengumuman pendaftaran calon. Dan hari ini masyarakat Indonesia sudah mengetahui karena 508 KPU kabupaten kota termasuk ya serta 37 provinsi sudah mengumumkannya. Baik, baik. Tentunya kita masih berharap bahwa sampai nanti pendaftaran tidak ada yang berubah ya Pak ya terkait dengan aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh KPU yang mengadopsi putusan MK. Pak Idam, terima kasih banyak atas waktu yang telah Anda luangkan untuk berdialog bersama kami di Sunda Sore. Selamat bertugas kembali Pak, selamat sore. Terima kasih.